Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, tetap sehat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Alhamdulillah pagi hari ini ya, setelah menunaikan jalan cepat 10 kali keliling lapangan sepak bola, kita mencoba berbagi informasi ya tentang aktivitas fisik, kesehatan, dan Islam. Nah, sebelumnya kita sudah sampaikan tentang aktivitas fisik ya, dari seberapa besar masalahnya, kemudian apa akibatnya, apa manfaatnya ya, kemudian juga berapa porsinya ya, kapan kita harus melakukannya, kemudian juga apa tanda-tanda yang bisa kita gunakan sebagai early warning system ya terhadap aktivitas fisik kita. Nah, pada kali ini kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana aktivitas fisik, olahraga, latihan fisik ini dari sisi Islam ya. Sudah kita pahami bahwa Islam adalah agama yang paling lengkap, paling sempurna di antara agama-agama yang ada. Dan tentang aktivitas fisik ini pun ya, Islam mengatur dengan sangat jelas pentingnya tubuh yang sehat, fisik yang sehat. Secara rukun Islam saya kira juga sudah kita saksikan kajian-kajian tentang betapa sholat misalnya ya, itu sangat mampu untuk menjaga kesehatan kita, baik dari sisi gerakan fisiknya, tetapi juga ada muatan-muatan rohaniyah di sana. Kemudian yang sangat kental dengan aktivitas fisik adalah ibadah umroh, ibadah haji ya. Jadi itu saja juga sudah membuktikan betapa kita perlu menjaga badan kita ya. Jadi satu sisi gerakan-gerakan sholat itu bisa menjadi bagian dari aktivitas fisik, ibadah umroh, ibadah haji itu merupakan bagian dari aktivitas fisik, tetapi untuk bisa melakukan ibadah itu pun kita perlu memerlukan fisik yang sehat tentu saja ya. Nah, pada podcast kali ini kita mencoba mencari dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan atau mengisyaratkan atau menyuruh kita untuk menjaga tubuh kita ini untuk tetap sehat ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 247, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Jadi di situ ada kata tubuh yang perkasa. Ya, ini mengisyaratkan pada kita bahwa kita umat Islam harus menjaga fisik kita untuk tetap perkasa, untuk tetap kuat, tetap tangguh ya di dalam menjalankan, tentu dalam rangka melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkannya ya. Kita bisa bekerja, kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya karena tubuh kita yang sehat, fisik kita yang kuat. Demikian juga di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat fisiknya lagi dapat dipercaya. Di situ juga mengisyaratkan bagaimana Islam sangat meminta kita untuk memilih orang-orang terpilih adalah orang-orang yang kuat fisiknya, baik untuk menjadi pemimpin ataupun yang
lainnya. Kemudian di hadis riwayat Muslim ya nomor 2664, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau bersikap lemah ya. Jadi fisik yang kuat ya, mukmin yang kuat itu dalam arti fisiknya itu lebih baik daripada, lebih dicintai daripada yang lemah ya. Demikian juga tidak hanya pada konteks fisik tetapi juga sikap dan pendirian ya. Nah, dari 3 dalil tadi ya, dari Quran dan Sunnah ya, semua mengisyaratkan betapa tubuh itu perlu dijaga kekuatannya, perlu dijaga fisiknya. Dalam artian salah satu cara untuk menjaga fisik kita tentu adalah dengan aktivitas fisik, dengan latihan fisik, dan juga dengan olahraga. Nah, kemudian dari dasar tadi, lantas bagaimana hukum olahraga di dalam Islam? Beberapa majelis ulama Indonesia mempunyai pandangan yang sama tentang hukum olahraga menurut ajaran Islam, bahwa hukum olahraga adalah sunnah atau dianjurkan melakukannya selama pelaksanaannya menurut ajaran Islam ya. Namun demikian, dalam pandangan ulama fikih ya, olahraga yang dalam bahasa Arab adalah al-riyadat, termasuk bidang istihadiyah, istihadiyat ya. Secara umum hukum melakukannya adalah mubah, bahkan bisa bernilai ibadah jika diniati ibadah atau agar mampu melakukan ibadah dengan sempurna, dan pelaksanaannya tentu tidak bertentangan dengan norma Islam. Sumber ajaran Islam tidak mengatur secara rinci masalah yang berhubungan dengan olahraga karena termasuk masalah duniawi ya, kata pendapat ulama fikih tadi. Karena itu termasuk masalah duniawi, maka ini adalah termasuk ijtihadiyat gitu ya. Sepenuhnya diserahkan kepada manusia di dalam yang ahlinya. Islam hanya memberikan prinsip dan landasan hukum yang harus dipatuhi dalam kegiatan olahraga ya. Jadi ada 2 pendapat intinya. Yang pertama adalah sunnah, yang kedua adalah mubah. Tergantung semuanya apakah sunnah dan mubah itu selama pelaksanaannya tidak melanggar ajaran Islam ya. Jadi dalam aktivitas ritual, ibadah ritual yang dilakukan umat Islam, contohnya yang mengandung unsur-unsur aktivitas olahraga seperti sholat misalnya ya, juga ibadah haji misalnya ya, itu bisa kita simpulkan tidak ada pertentangan antara olahraga dan agama, malah sebaliknya saling mengisi dan mendukung pada masing-masing aktivitas yang berbeda. Jadi itulah bagaimana Islam memandang olahraga. Ada yang sunnah, ada yang mubah ya. Nah, nanti akan kita kupas lagi mana sih yang sunnah gitu ya, mana yang mubah. Jadi ada pembahasan selanjutnya. Kita hari ini kita cukupkan dulu, podcast kali ini kita cukupkan dulu ya. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.